Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkapnya adalah Apoteker Sri Suwarni, Magister Science. Saya adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusa Putra, Prodi S1 Farmasi. Saya sebagai dosen telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran atau pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Di dalam bidang pengajaran, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Sistem Informasi Kefarmasian. Pada pembelajaran, metode yang saya terapkan atau diimplementasikan di dalam pembelajaran adalah yang pertama itu demonstrasi, yang kedua brainstorming, dan ketiga adalah project based learning. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat. Untuk keterampilan umumnya adalah lulusannya harus mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai. Keterampilan khususnya adalah mampu mengidentifikasi masalah terkait penggunaan obat dan solusinya, mampu menggunakan sistem informasi dalam pelayanan kefarmasian, dan merancang konsep dalam sistem informasi kefarmasian. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya adalah bahwa mata kuliah Sistem Informasi Kefarmasian ini memberikan penjelasan tentang konsep dasar sistem informasi, sumber data yang dikumpulkan, diolah datanya, kemudian menjadi data ataupun informasi data untuk menentukan kebijakan atau keputusan dalam pelayanan kefarmasian. Kemudian mampu mengevaluasi sistem informasi yang digunakan dalam pelayanan kefarmasian, dan akhirnya mampu merancang desain sistem informasi sebagai tools dalam pelayanan kefarmasian. Deskripsi mata kuliah adalah mata kuliah ini membahas konsep dasar sistem informasi yang kebijakan atau keputusan dalam pelayanan kefarmasian yang diterapkan ini untuk membantu meningkatkan komunikasi yang akurat, acceptable, reliable, untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien sebagai tools dalam pelayanan kefarmasian. Kriteria atau indikator penilaiannya adalah 1. Kehadiran dari mahasiswa. Untuk penilaian kita pergunakan data kehadiran. Data diambil dari SIAKAT untuk sistem absensi mahasiswa. Yang kedua adalah keaktifan yang dinilai dari matriks penilaian, metode yang menggunakan presentasi, maka penilainya adalah kelompok lain yang sudah diberi matriks penilaian. Untuk kriteria atau indikator penilaian lainnya adalah menggunakan penilaian sumatif. Penilaian akhir itu ditentukan dari nilai tugas harian 30%, nilai UTS 35%, dan nilai UAS 35%. Totalnya adalah 100%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara offline dengan metode brainstorming, dan juga diakhiri dengan presentasi hasil dari diskusi kelompoknya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, hari ini kita akan kuliah seperti biasa
Hari ini pertemuan yang ke-12 ya. Kita akan masuk ke materi evaluasi efektivitas sistem informasi ya. Mari kita awali hari ini. Semoga pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Kepada Komting dipersilakan untuk memimpin kita semuanya untuk berdoa. Silakan Mas Andre. Baik, sebelum memulai kegiatan perkuliahan kita pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa dan izinkan saya membawa doa ini dengan ajaran Katolik. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya Allah Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami hendak memulai kegiatan perkuliahan kami. Kiranya Engkau membimbing dan melindungi kami selama kegiatan perkuliahan, sehingga kegiatan perkuliahan kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa ini kami sampaikan kepada ya Tuhan dan dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa setelah itu. Baik, terima kasih Mas Andre. Oke, hari ini akan kita awali dengan absensi. Silahkan buka siakat. Sekarang kodenya sudah saya kirimkan. Kita mulai untuk sesi pertama ya. Seperti biasa mata kuliah kita akan diawali dengan pendahuluan. Setelah itu ke materi, resume, kesimpulan ya. Untuk pertemuan yang ke-12 ini berkaitan dengan efektivitas sistem informasi. Pastinya sistem informasinya yang sudah biasa kita kenal, kita implementasikan di bidang kesehatan, di bidang kefarmasian. Sudah kenal apa saja sistem informasinya? Sinira itu apa? Sistem informasi klinik Sinira ya toh? Sinira karena itu adalah sistem informasi yang didesain dan dirancang oleh dosen-dosen di bidang manajemen, di bidang klinis, dan sistem informasi diramu, didesain sampai menjadi sistem dan diimplementasikan, diterapkan di laboratorium sistem informasi kefarmasian. Siobel, Sivita, Sijahe. Baik, saya harus masih mengingatkan Anda semua berkaitan dengan pendahuluan. Ini kita mereview sikap apa saja ya yang harus dipunyai oleh seorang tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian yang kompeten pastinya mempunyai sikap yang baik ya. Di sini capaian pembelajaran untuk mata kuliah sistem informasi kefarmasian teori, karena ada praktik juga Bu Arni mengajar. Di sini untuk teorinya adalah mata kuliah ini memberikan penjelasan C2, penjelasan ya. Terus penjelasan itu Anda masih mengetahui konsep dari sistem informasi itu. Dalam takaran masih memahami sumber data begitu kan, yang dikumpulkan dan diolah kemudian menjadi informasi untuk menentukan kebijakan. Kemarin sekian pertemuan pasti Anda sudah paham data apa saja sampai menjadi informasi dan menjadi kebijakan. Misalnya apa datanya, entry apa? Entry nama obat, entry penjualan, entry pembelian, sehingga menjadi informasi pada bulan ini penjualan paracetamol misalnya adalah sekian box, dilakukan pembelian sekian box, maka kebijakannya pada bulan berikutnya akan mengadakan paracetamol berapa box, melakukannya by sistem informasi. Terus mengevaluasi, ini sudah lebih tinggi lagi, C4, dari hanya mulai memahami, mulai bisa mengevaluasi. Hari ini Anda akan mendapatkan materi berkaitan dengan evaluasi sistem informasi. Efektivitasnya seperti apa?
terus sampai dengan merancang. Merancang ini pertemuan ke-13, 14, 15 nanti ya, sampai menjadi luaran bagaimana seorang tenaga kefarmasian dituntut untuk dapat merancang suatu sistem informasi. Sama seperti pada saat Bu Arni dan tim merancang sistem informasi Simera yang diterapkan untuk klinik, gitu ya. Terus deskripsi mata kuliahnya Denny membahas konsep dasarnya sistem informasi, tentang nanti bagaimana mengambil kebijakan atau keputusan yang terus diterapkan untuk meningkatkan komunikasi yang akurat, acceptable, reliable, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. Yang harus diingat bahwa sistem informasi itu bukan yang akan meningkatkan pelayanan, tapi membantu kita selaku tenaga kefarmasian, membantu kinerja kita untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian. Oke. Ingat ya. Terus kemampuan yang diharapkan adalah pengelolaan sumber daya informasi pada efektivitas penggunaan. Siapa yang menggunakan sistem informasi? Kita sebagai tenaga kefarmasian. Apakah kita bisa merancang, mengcoding sistem informasi? Tidak bisa. Itu bukan ranahnya seorang tenaga kefarmasian. Kita adalah yang tahu alurnya, tahu regulasinya, tahu standar pelayanan kefarmasiannya, sehingga kita membuat alur pelayanan. Alur pelayanannya kita terjemahkan di dalam bahasa flowchart. Kemudian bahasa flowchart ini diterjemahkan oleh IT menjadi sistem informasi. Paham ya? Pokok bahasanya hari ini adalah indikator efektivitas, membantu pelayanan kefarmasian. Jadi sistem ini adalah tools untuk membantu kinerja. Parameter ukurnya kita batasi nanti dengan metodenya nanti inquiry, bagaimana Anda mencari sendiri terlebih dahulu untuk jurnalnya. Sudah Anda kerjakan kemarin pada saat saya memberikan tugas per kelompok yang hari ini akan dipresentasikan. Ini pertemuan 12 apa saja yang akan kita bahas. Efektivitas, cara mengukur nanti, define, measure, analyze, improve, dan kepuasan ini ada di dalam presentasi Anda untuk metode mengetahui efektivitas dari sistem informasi. Yang pertama EUCS. Mana kelompok EUCS? Sudah ya. Kelompok EUCS mana nih? 4 ya. Kelompok EUCS ini yang akan diskusikan dan akan presentasi EUCS. Apa itu EUCS? End user computing safety inspection. Mana kelompok PISES? 1, 2, 3, 4. Apa enggak? Jawab. Ya, nanti kan kita lihat ya. Kita dijelaskan semuanya oleh kelompok PISES. Kelompok Hotfit 1, 2, 3, 4. Kelompok Hotfit. Kelompok TAM 1, 2, 3, 4. Kelompok TTF 3 tok ya, terakhir ya. Oke, baik, terima kasih. Hari ini akan diskusi dan memaparkan ya. 10 menit saja nanti ya. Ini semua sudah saya sampaikan di era terkait dengan tugasnya yang akan dibahas hari ini. Ya, sudah buka era pastinya berkaitan dengan efektivitas penggunaan sistem informasi. Juga bisa dicek nanti berkaitan dengan efektivitas ini di buku ajar yang sudah Bu Arni berikan soft filenya, tidak perlu membeli karena Bu Arni sendiri yang menulis beserta timnya terdiri dari ahli manajemen kefarmasian, klinis, hukum, dan juga sistem informasi.
Masih. Sudah punya ya bukunya ya? Sudah, Bu. Tinggal download ya di Elera. Nah, nanti sesuai dengan tugasnya masing-masing di tiap kelompok akan mempresentasikan ya berkaitan dengan bagaimana penerapannya SIM-RS, SIM-PUS ya, contohnya di rumah sakit atau puskesmas untuk metode-metode PISES, HOTFIT, TTF ya, McDillon, LCS dan TAM. McDillon ini nanti akan Bu Ani tambahkan ya. Bu Ani saat ini sedang riset untuk pengukuran efektivitas sistem informasi PBF alat kesehatan pentavalen di Kota Semarang menggunakan metode McDillon and McLean gitu ya. Nah, selain SIM-PUS, SIM-RS, Anda juga bisa mencermati efektivitas dari sistem informasi ini hasil dari penelitian Bu Ani di tahun 2020-2021. Ini adalah penelitian yang dibiayai oleh pemerintah ya, di DATPM untuk PKPT ya. Ini pengambilan datanya adalah persepsi apoteker dari seluruh Indonesia. Sampai hasil persepsinya itu apoteker membutuhkan tools, sarana untuk membantu mengingatkan kembali berkaitan dengan obat tradisional. Ini nanti Anda bisa buka, sudah tahu kemarin sudah juga saya singgung alamatnya sejai.com. Sudah buka kan? Ya. Ada lagi ini pembiayaan dari pemerintah juga, PDP. Ini tahun 2023 ya, 2020 dapat 2021, ini 2023 saya mendapatkan hibah lagi untuk membuat sistem informasi fitofarmaka. Ini juga berkaitan dengan bagaimana apoteker siap memberikan informasi kepada pasien terkait dengan fitofarmaka supaya penggunaan fitofarmaka meningkat. Karena fitofarmaka di Indonesia ini kan masih sedikit ya, 26 turun jadi 24. Anda tahu sendiri, kita tahu sendiri, untuk membuat sediaan fitofarmaka ini kan mahal, prosesnya panjang. Ada uji in vitro, in vivo, praklinis, klinis. Setelah jadi tidak dibeli karena mahal. Makanya berkurang terus. Maka kita sebagai apoteker nanti tenaga kefarmasian harus bisa meningkatkan daya beli sehingga produktivitasnya dari fitofarmaka meningkat. Dan supaya masyarakat lebih kenal lagi, apoteker lebih kenal, saya membuat Civita yang isinya adalah display berkaitan dengan simplisia-simplisianya, termasuk produk-produk fitofarmakanya. Itu tadi hasil penelitian ilmiah. Ini ada lagi, namanya apa? Sudah pernah buka pastinya? Sudah, Bu. Apa? Siobal. Siobal ini adalah hasil karya kakak tingkat persis ya? Enggak ding. Iya persis. Kakak tingkat 2, kakak tingkat persis Anda. Bahwa sudah berhasil membuat Siobal sesuai dengan visi misinya Stivera ya. Kita mampu untuk menerapkan sistem informasi di bidang pelayanan kefarmasian dengan menerapkan sistem informasi. Namanya Siobal. Kalau dibuka ini tampilannya lebih muda, lebih kekinian ya. Ini yang membuat kakak Anda, Modestus, Mbak Aulia sama Mbak Delita ya. Saya bimbing di dalam, ini adalah program PKM, program kreativitas kemahasiswaan yang sudah Bu Ani bimbing. Isinya berkaitan dengan ramuan obat tradisional, pengenalan simplisia sesuai dengan regulasi. Ini yang terakhir, saya kemarin sama Mbak Leoni di kelas ini ada Mbak Leoni. Kita mendapat hibah lagi dari kementerian untuk pengabdian masyarakat. Kita punya kebun ya, kebun herbal, smart herbal garden di Kalisegoro sana. Tumbuhannya jadi tumbuh subur, termasuk untuk yang bunga telangnya ini sebagai produk unggulan sudah dikeringkan
dan siap dipasarkan. Pemasarannya kita membuat smart telang. Ya, smart telang nanti bisa diakses, bisa beli begitu di sini untuk aplikasinya. Ini lebih sederhana aplikasinya karena memang dananya bukan dana penelitian tapi dana pengabdian masyarakat. Gitu ya. Terus ini jurnal-jurnalnya silahkan nanti diakses sendiri. Sudah banyak jurnal yang Warni buat bersama dengan mahasiswa, bersama dengan dosen mitra. Pastinya disajikan untuk Anda untuk memperkaya khasanah pembelajaran dengan menggunakan karya-karya ilmiah dari dosennya. Ya, bisa memberikan contoh ini beberapa. Ada pertanyaan? Cukup berkaitan dengan hal tersebut? Ya. Mekanismenya tadi sudah pembukaan 10 menit, nanti ada diskusi, kemudian presentasi, tanya jawab, dan kita akan mengambil resume. Oke, yang mau presentasi, paparan, siap? Siap, Bu. Siap. Nah, semangat. Baik, yang mau maju kelompok mana dulu? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, baik. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kami akan menjelaskan suatu metode untuk menilai efektivitas suatu sistem informasi, yaitu metode EUCS atau End User Computing Satisfaction. EUCS sendiri yaitu metode untuk mengukur tingkat kepuasan dari pengguna suatu sistem aplikasi dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan dari sebuah sistem informasi. Judul-judulnya tadi sudah dijelaskan di awal. Metode penelitiannya itu adalah kuantitatif, tekniknya adalah kuesioner, sampelnya itu 250 anggota apoteker di Kota Semarang. Lalu teknik pengambilan sampelnya itu adalah proporsional random sampling. Terus analisis datanya menggunakan C-user test. Penggunaan Sivita di kalangan apoteker Kota Semarang secara keseluruhan menyatakan bahwa merasa cukup puas dengan hari ini dapat dilihat dari beberapa variabel. Yang pertama, berdasarkan variabel konten dapat diketahui bahwa kepuasan responden sangat tinggi terkait kelengkapan aplikasi, pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan. Begitupun pada variabel yang lain juga menunjukkan presentasi yang cukup baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sarina Mulyani dengan NIM B122007. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan tentang metode EUCS. Pertanyaannya, kira-kira apa saja manfaat yang bisa didapatkan dari penerapan metode EUCS? Terima kasih. Baik, Saudari Sari, bahwa seperti yang di jurnal yang kami jelaskan di awal sama teman-teman yang jelaskan di awal, bahwa salah satu manfaat dari metode EUCS ini adalah bahwa dengan menggunakan metode EUCS ini kita dapat menilai efektivitas dari sistem informasi yang sudah diterapkan di suatu instansi, baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik maupun apotek. Begitu, mungkin ada sanggahan dari Saudari Sari. Baik, terima kasih Saudara Andre. Mungkin jawabannya sudah cukup. Cukup, ya. Waktunya masih ada 1 menit. Cukup? Serius nih. Ya, oke, baik, silakan ditutup. Baik, teman-teman, demikian presentasi dari kami. Kami mohon maaf mungkin ada salah kata atau kata-kata yang menyinggungkan teman-teman semuanya. Kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Applause untuk kelompok 1. Baik, bersiap kelompok 2. Tadi sudah kelompok 1. Ini sudah ready kelompok 2. Kelompok 2 akan membahas metode untuk efektivitas, ya, evaluasi efektivitas sistem informasi dengan metode
Hot fit. Hot fit. Human Organization Technology and Net Benefit. Apa itu hot fit akan dipaparkan oleh kelompok 2 yang akan mengulas untuk jurnal penelitian berkaitan dengan hot fit. Siap? Baik, kalau siap silakan kelompok 2. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Selamat pagi Bu Ani, selamat pagi teman-teman. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai evaluasi efektivitas sistem informasi dengan metode hot fit. Apa itu hot fit? Hot fit sendiri ialah metode untuk melakukan sebuah evaluasi yang meliputi komponen penting dari sebuah sistem informasi, yaitu sumber daya manusia atau human, organisasi, teknologi, dan kesesuaian hubungan di antaranya sehingga pada akhirnya dapat digunakan sebagai sebuah landasan perkembangan dari sebuah sistem informasi. Selanjutnya di sini kita ada contoh jurnalnya dari jurnal buatannya Ibu Wani dengan judul yaitu Gambaran Efektivitas Sistem Informasi Cijahe dengan metode hot fit di Puskesmas Kota Semarang. Dari jurnal sebelumnya didapatkan hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi jamur dan jam Cijahe sudah sangat efektif dan diukur dengan komponen-komponen hot fit. Untuk komponen human memiliki persentase 90,15%, komponen organization 92%, komponen teknologi 93,97%, dan komponen net benefit dengan persentase 94,54%. Yang berarti komponen-komponen tersebut sudah terbukti sangat efektif dengan rata-rata 92,67% dalam membantu peningkatan pelayanan kefarmasian obat-obatan alam. Baik, dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, berikan tanya. Ya. Terima kasih, saya Dr. Nasira Celia dari NIM B1222003. Ingin bertanya, kira-kira apa manfaat penggunaan model hot fit dalam evaluasi sistem informasi kesehatan? Yaitu model hot fit yang digunakan ini untuk membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam suatu sistem informasi kefarmasian. Dengan melihat kesesuaian antara human, organisasi, dan teknologi, kemudian model ini memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek yang perlu diperbaiki agar sistem dapat berfungsi secara optimal. Untuk kelompok 2, baik di sini dulu. Tadi sudah dipaparkan berkaitan dengan LCS. Yang kedua adalah hot fit. Apa persamaannya, apa perbedaannya, apa ini bisa diterapkan di mana? Sudah memahami? Sudah. Kita konklusikan dua dulu dari yang LCS sama yang hot fit. Kalau LCS tadi contohnya adalah di Civita. Kalau yang ini adalah Cijahe. Dua-duanya digunakan untuk yang open ya, bisa dibuka oleh siapapun dimanapun karena berbasis website. Kalau si hot fit ini syaratnya adalah harus diterapkan dalam suatu organisasi. O-nya ya, difasilitasi di organisasinya. Pastinya tadi sudah dijelaskan bahwa memang sudah diterapkan di organisasi. Organisasinya apa tadi? Kalau apoteker berarti adalah Ikatan Apoteker Indonesia ya, di Kota Semarang. Dipahami untuk dua ini? Baik, oke. Terima kasih untuk kelompok 2, kelompok 1. Aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Baik, demikian video yang sudah saya tampilkan, saya rancang untuk bisa menjadi bahan kajian pembelajaran. Harapannya semoga bermanfaat. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.